Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru dimanapun berada, berjumpa kembali di channel CCRS 1972. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara menyusun capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar di implementasi kurikulum Merdeka, khususnya untuk mata pelajaran informatika fase D atau jenjang MTS. Sebelumnya yang harus dipersiapkan itu adalah satu aplikasi Microsoft Word, di mana aplikasi ini adalah untuk membuat naskah atau dokumen, sama seperti ketika di kurikulum 13 untuk membuat RPP atau membuat dari awal prota dan prosem. Yang kedua adalah dokumen capaian pembelajaran yang revisi, yaitu nomor 33, yang sebelumnya adalah nomor 88. Yang ketiga kalender akademik atau kalender pendidikan. Yang keempat itu adalah buku siswa, buku guru sebagai sumber ya untuk menjelaskan materi nanti. Perlu diketahui Bapak Ibu Dewan Guru bahwa di mata pelajaran informatika itu terdiri dari fase. Nah, fase ini untuk membedakan kelas dan jenjang. Fase A itu adalah untuk kelas 1 sampai kelas 2 SD. Ini program paket A, ini silahkan nanti dibaca saja. Untuk fokusnya kita dalam kesempatan ini adalah untuk fase D, yaitu kelas 7 sampai kelas 9 SMP MTS atau program paket B. Nah, perangkat ajar kurikulum Merdeka itu satu, capaian pembelajaran atau kita kenal dengan CP. Yang kedua itu alur tujuan pembelajaran yang kita kenal dengan ATP. Yang ketiga itu modul ajar. Bapak Ibu Dewan Guru, ketika mendengar kata-kata ini tidak usah cemas dulu, karena jangan terbawa oleh asumsi atau opini ketika kita membaca teks ini. Nah, perlu kita pahami di slide selanjutnya. Nah, perbedaan perangkat ajar kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13. Yang pertama, di ke-13 itu ada kompetensi dan kompetensi dasar, di mana ini dalam kurikulum Merdeka adalah capaian pembelajaran. Yang kedua, silabus. Silabus ini di dalam kurikulum Merdeka itu adalah alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu di kurikulum 13 RPP, yang di kurikulum Merdeka itu modul ajar. Jadi modul ajar itu jangan kita punya pikiran bahwa modul itu yang terdiri dari beratus-ratus lembar halaman. Tidak, jadi modul ajar itu sama saja dengan RPP, cuma teknis penyusunannya ada perbedaan sedikit. Satu, capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini didapat dari Badan Standar Kurikulum Asesmen ya, pendidikan. Ini linknya sebetulnya banyak, tinggal searching aja. Nah, untuk menyusun itu referensinya adalah dari capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum nomor 33. Ini linknya, contohnya. Nah, ini ketika sudah diunduh, nah ini adalah capaian pembelajaran kurikulum yang dikeluarkan oleh kurikulum Kemendikbud. Jadi Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ini terdiri dari 1822 halaman untuk semua mata pelajaran ya, dari mulai fase A sampai fase F. Contoh penyusunan capaian pembelajaran. Yang pertama itu adalah kasih judul. Ini formatnya boleh bebas di mana bagaimana modelnya, tergantung selera Bapak dan Ibu Dewan Guru. Di sini saya hanya bisa memberikan contoh. Di sini kita kasih judul capaian pembelajaran. Di sini informatika atau komputer, ini mata pelajarannya.
karena kita ambil contoh untuk jenjang MTS, maka kita pilih fase D kelas 7 2023-2024. Selanjutnya untuk mengisi fase ini, nah pada akhir fase D peserta didik, nah ini diambil dari capaian pembelajaran sesuai mapel. Mapel. Kita coba buka ya Bapak Ibu. Ini kita mau mengambil capaian pembelajaran untuk mata pelajaran informatika. Nah ini adalah rasionalisasinya. Ini capaian pembelajaran fase A. Kita cari yang fase D. Nah ini fase D umumnya untuk kelas 7, 8, 9 SMP MTS program paket P. Nah, dari sini kita copy ya, sampai sini kita copy, kemudian masukkan ke Microsoft Word. Masukkan ke Microsoft Word. Nah di sini ini kita buat di Microsoft Word ya. Oke, kita ambil contohnya ya. Nah ini kita kopikan di sini. Makanya saya beri contohkan di slide ini. Ini adalah kita buat di Microsoft Word, kemudian kita masukkan di slide presentasi. Capaian pembelajaran ini juga diambil dari CP. Nah, CP yang di sini. Nah ini elemen capaian pelajaran ini di copy semua, masukkan di sini. Nah, setelah jadi ini selesai, kita membuat capaian pembelajaran. Selanjutnya adalah menyusun alur tujuan pembelajaran ATP. Nah, komponen ATP itu terdiri dari identitas, tujuan pembelajaran, ini hasil analisis dari CP, rasionalisasi diperoleh dari CP, jumlah jam pelajaran dari kalender pendidikan, materi inti, konten dari buku pusat. Nah, profil pelajar Pancasila menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, glosarium, ini kalimat unik. Glosarium kalimat unik itu contoh misalkan browsing. Browsing itu apa sih? Dijelaskan browsing itu apa, kan begitu. Kan contoh misalkan install. Install itu apa, kan begitu. Nah, install dijelaskan, itu namanya kalimat unik. Nah, ini contoh alur tujuan pembelajaran. Ini kita buat di Microsoft Word ya. Kita buat di Microsoft Word. Ini alur tujuan pembelajaran. Identitasnya adalah satuan pendidikan berdasarkan alamiah mata pelajaran informatika. Nah, capaian pembelajaran, rasionalisasi. Nah, capaian pembelajaran ini diambil dari CP sini. Ini. Nah, kalau rasionalisasi itu diambilnya dari sini, rasionalisasi mata pelajaran informatika. Itu kita kopikan di alur tujuan pembelajaran di sini. Setelah itu kita membuat kolom lagi. Nah, bentuk kolomnya nanti terserah ya Bapak Ibu dan Guru. Ini adalah sebagai contoh saja. Tujuan pembelajaran berpikir komposasional, yaitu terampil menciptakan. Ini diambil dari mana? Ini diambil juga dari capaian pembelajaran di sini. Maupun nah ini capaian pembelajaran ini tinggal di copy
dimasukkan ke sini. Kreatif dan mandiri. Kreatif dan mandiri. Nah, terus jumlah jam untuk tujuan pembelajaran ini berapa? Misalkan 2 kali 40 menit atau 2 jam pelajaran. Kalau 4 jam pelajaran berarti 4 kali jam pelajaran ya, atau misalkan 1 kali 40 atau 2 kali 40 kan. Materinya misalkan sejarah komputer, profil Pancasila. Ini misalkan ini contoh ya, kreatif seorang murid yang memiliki dimensi kreatif berani mampu menuliskannya. Ini artinya ini ada kaitannya untuk pelajar tersebut ke dalam memahami profil Pancasilanya. Terus di kolom yang selanjutnya itu adalah glosarium. Nah, ini adalah tadi glosarium itu adalah kata-kata unik. Di sini dijelaskan bahwa aplikasi itu adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada sistem tertentu. Jadi disusun. Nah, ini adalah alur tujuan pembelajaran. Selesai sudah membuat alur tujuan pembelajaran. Ya. Selanjutnya adalah ini contoh-contoh glosarium. Adalah 3, yang ketiga itu adalah modul ajar. Di sini komponen modul ajar itu adalah ada informasi umum, itu ada identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana, ini ya. Terus komponen inti ada tujuan pembelajaran, asesmen, pemantauan, bermakna, pertanyaan pemantik, ya. Nah, lampiran peserta didik, dan pengayaan, bahan bacaan, classroom, daftar pustaka. Contohnya seperti ini. Ini adalah informasi umum, contoh modul ajar. Ini sama kita buat di Word. Saya buka Microsoft Word-nya ya. Nah, ini. Jadi kita ketik di sini. Di fasenya apa, ini apa. Jadi semuanya ini diambil dari CP. Jadi Bapak Ibu yang pertama itu harus unduh dulu CP-nya ini, karena di dalam CP ini kita akan menurunkan dari capaian pembelajaran gitu, terus elemennya kan gitu. Itu jadi materi pokok misalkan jaringan komputer, alokasi waktu 2 kali 40 menit. Terus kompetensi asal sebelum memulai pelajaran peserta didik mampu ya, mampu menyebutkan bagian-bagian komputer misalkan. Terus profil pelajar Pancasila kreatif ditempati dilakukan peserta didik yang aktif. Sarana dan prasarana, ruang kelas atau lab komputer, jaringan internet, hub, kabel LAN, krimping. Tentunya kalau untuk mata pelajaran bukan informatika, bukan ini nanti ya, kita menyesuaikan dengan pelajarannya. Nah, target peserta didik perangkat ajar ini dapat digunakan guru untuk mengajar peserta didik baik yang reguler maupun yang peserta didik mempunyai pencapaian yang tinggi atau lebih dari teman-teman peserta didik lainnya. Nah, jumlah peserta didik 30 sampai 30 peserta didik. Model pembelajarannya tatap muka. Tujuan pembelajaran memahami ilmu pengetahuan yang mendasari informatika, yaitu sistem komputer, jaringan komputer, dan internet. Nah, ini juga diambil dari tujuan pembelajaran. Ini ya Bapak Ibu. Nah, kegiatan inti ini selanjutnya sama ketika kita membuat RPP. Lampiran. Baik, mungkin hanya ini yang dapat bisa saya sampaikan
Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita bisa memahami bagaimana cara menyusun ya, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar di implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan dapat memotivasi dan dapat membuka pemikiran kita, dan mudah-mudahan jadi awal sehingga kita bisa memahami apa itu, bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan kita masing-masing. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Saya Indri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.